Ya termasuk saya ditanya orang, Ustadz bener nggak sih ini Taliban ini adalah Ashabu Royatus Sud, pasukan panji hitam? Yang pasti kalau saya ditanya, ya saya ucapkan Alhamdulillah. Mereka merupakan mujahidin fisabilillah yang dengan izin Allah telah berhasil membuat hengkang kekuatan dunia yang hari ini dianggap number one kecanggihan teknologi militernya. Dahsyat itu. Perlu saya ingatkan bahwa fenomena Muhammad Qasim ini menurut pandangan saya adalah fenomena kerinduan umat akan adanya pemimpin yang bisa dipercaya. Dan saya jujur saja terhadap urusan Muhammad Qasim ini punya satu pertanyaan besar. Saya cukup banyak dikontak orang dan ditanya tentang persoalan Muhammad Qasim ini. Perlu saya ingatkan bahwa fenomena Muhammad Qasim ini menurut pandangan saya adalah fenomena kerinduan umat akan adanya pemimpin yang bisa dipercaya. Jadi umat ini memang sekarang ini hidup seperti layaknya anak-anak ayam kehilangan induk, Pak. Makanya umat ini kadangkala saking rindunya dengan adanya pemimpin yang bisa dipercaya, yang bisa dijadikan harapan gitu ya, akhirnya banyak timbul macam-macam, Pak. Kalau saya sebagai orang yang mengkaji ilmu akhir zaman, saya sangat yakin bahwa kita tidak perlu berharap kepada selain the certified leader, pemimpin yang sudah disertifikasi oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini gelarnya Al-Mahdi tadi. Nah, cuman kemudian ketika kita bicara Al-Mahdi, kita harus berpegang kepada petunjuk, dan petunjuk itu sudah cukup, sudah lengkap. Dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW, sudah lengkap. Sehingga selain daripada itu, semua sifatnya sportif kepada petunjuk itu. Jangan dibalik. Jangan kemudian selain daripada itu dianggap sebagai yang utama dan hadis-hadis jadi suportif. Jangan dibalik, gitulah. Nah, khusus dalam kasus Muhammad Qasim ini, saya tadi beberapa kali menggarisbawahi ya ucapan penanya bahwa di akhir zaman itu hanya mimpi yang bisa jadi petunjuk. Loh, kok bisa begitu? Tidak, Islam tidak pernah mengatakan bahwa hanya mimpi jadi petunjuk. Mimpi bisa menjadi petunjuk, tapi bukan satu-satunya. Dan dia sifatnya sportif. Itu yang harus diingat. Dia sifatnya backup saja, gitu. Kalau dia selaras dengan petunjuk, ya kan, maka mimpi itu bisa dianggap baik, benar. Tapi kalau dia nggak selaras, maaf, kita pegang petunjuk. Dan memang ada hadis Nabi sahih, hadisnya menyebutkan bahwa mimpi kaum beriman di akhir zaman merupakan 1/46 kenabian. Jadi hadis sudah nggak mungkin keluar lagi sekarang. Ya, Nabi sudah wafat. Ya, dan kita nggak boleh ngarang-ngarang hadis kan? Tetapi bisa saja orang beriman bermimpi sesuatu yang jadi petunjuk. Tapi secara kuantitas kepercayaan kita kepada mimpi itu pun 1/46 kenabian. Makanya saya katakan dia sifatnya sportif. Dan saya jujur saja terhadap urusan Muhammad Qasim ini punya satu pertanyaan besar. Kok bisa-bisanya seseorang begitu yakinnya kalau dia bermimpi ketemu Allah sampai 800 kali? Ini perkara yang gak sederhana ini, mengaku demikian. Bukan perkara sederhana. Sebab sejauh yang saya ketahui, ilmu saya yang terbatas ini, pihak yang bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala adalah hanya al-anbiya'i wal mursalin alaihi wassalam, para nabi dan para rasul. Sedangkan kita berkeyakinan tanpa keraguan, la nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Nggak ada lagi nabi dan nggak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya kita bersikap terhadap Muhammad Qasim ini dengan sikap ya oke, kita dengarkan mimpi-mimpinya, kita kaji mimpi-mimpinya, ya kan? Cuma jangan kita jadikan sebagai petunjuk yang seolah-olah lebih tinggi daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang termasuk menjadi pertanyaan besar saya, mereka-mereka yang sangat kagum dengan Muhammad Qasim sudah sampai ke tahap meyakini Muhammad Qasim itulah Al-Mahdi. Padahal sejauh ilmu saya yang terbatas ini,
Saya setelah mengkaji hadis-hadis Nabi tentang Al-Mahdi, saya makin hari makin yakin bahwa Al-Mahdi itu sosok yang sifatnya sangat misterius. Sangat misterius. Yang saking misteriusnya, sampai-sampai jangankan orang lain, dia sendiri tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Kok bisa-bisanya kemudian muncul sosok yang diyakini sebagai Al-Mahdi jauh-jauh waktu sebelum dia nantinya dibayat. Padahal maksud Allah menjadikan Al-Mahdi itu misterius sehingga Mahdinya sendiri tidak tahu dirinya Al-Mahdi, justru untuk memelihara Al-Mahdi. Dari siapa? Dari tangan-tangan, dari rencana-rencana jahat musuh-musuh Allah, musuh kaum muslimin. Sebab kalau Al-Mahdi jauh-jauh hari sudah terdeteksi siapa, ya pastinya lah musuh akan melakukan upaya assassination. Jadi kalau benar Muhammad Qasim itu Al-Mahdi, umurnya nggak bakal panjang. We have to keep him secretly, silently. Justru kita harus simpan dia baik-baik. Jangan malah kita sebarluaskan. Ini Al-Mahdi loh, gitu. Lah ya musuh enak bener target gitu kan, sitting duck istilahnya. Target yang gampang betul disikat habis gitu. Nah justru saya khawatir ya, kita ini terjebak kepada romantisme kerinduan adanya pemimpin yang kita harapkan, yang kita yakini, sampai akhirnya kita bikinlah ya pandangan-pandangan seperti ini. Ini yang saya khawatir. Sudahlah, mari kita sikapi siapapun di zaman sekarang ini dengan sikap yang apa ya, yang di tengah gitu. Jangan sikap yang berlebihan memuji-muji atau berlebihan mencela begitu. Ya termasuk saya ditanya orang, Ustadz benar nggak sih ini Taliban ini adalah Ashabu Royatus Sud, pasukan panji hitam? Ya saya jawabannya wait and see. Ayo kita tunggu, kita saksikan, kita amati. Yang pasti kalau saya ditanya, ya saya ucapkan alhamdulillah. Mereka merupakan mujahidin fisabilillah yang dengan izin Allah telah berhasil membuat hengkang kekuatan dunia yang hari ini dianggap number one canggihan teknologi militernya. Dahsyat itu, ya kan? Tapi apakah benar mereka menjadi pasukan panji hitam? Ya, we have to wait and see. Kita harus tunggu. Jangan kita gegabah, kan begitu. Nah, ini sama juga. Jadi tolong kita perlakukan Muhammad Qasim ini sebagai sebuah fenomena yang memang ajaib, memang unik gitu kan. Tapi jangan berlebihan kita di dalam mensikapinya, karena khawatir saya kalau kita berlebihan nanti tingkat kekecewaan kita ketika salah itu akan sangat sakit sekali. Ya udah cukuplah kita dikecewakan oleh berbagai sosok-sosok yang selama ini karena kebodohan kita sendiri, akhirnya kita kecewanya sakit banget ya kan. Ada yang macan tadinya atau jadi kucing gitu ya kan. Wah sakit bener ya kan, udah nganggapnya macan gitu kan, nggak taunya cuma dengan urusan tertentu berubah jadi kucing. Apa nggak sakit hati kita? Makanya tolong di zaman babak keempat ini Pak, sudahlah akuilah, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin sekarang Pak. Akui itu. Kalau kita sudah mengakui itu, kita akan berjalan dengan ketergantungan pada Allah sebelum kepada yang lain-lainnya. Ya, karena ketergantungan pada Allah itu yang paling penting Pak. Ya, yang lain-lainnya itu sifatnya suportif. Ya, sekali lagi suportif. Gitu. Jangan dibalik Pak, jangan sedemikian udah merasa ini cocok, ini pemimpin kita gitu kan, sampai akhirnya apa kata Allah, apa kata Rasul bisa dikalahkan dengan apa kata dia. Nggak bisa. Bagi kita Allah number one, Rasul number two, orang-orang beriman baru nomor 3. Dan itu pun dengan sikap kita selalu check and recheck ucapannya, mimpinya sejalan nggak dengan Allah dan Rasulnya. Karena saya termasuk orang yang sudah sangat amat qanaah, puas, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua risalah ini tanpa sesuatu kekurangan apapun. Sudah sempurna risalah beliau, sehingga nggak perlu dibantu lagi dengan bantuan petunjuk tambahan dari orang ini, mimpi tambahan dari orang itu. Nggak perlu, sudah cukup asalkan kita mau menggalinya secara optimal. Dan kalaupun ada ucapan ulama, ada petunjuk dari ulama, ada mimpi dari seseorang yang istimewa gitu kan, yang sekarang ini kita dengar, dia harus kita tempatkan pada posisi suportif terhadap ayat dan hadis. Jangan dibalik. Jangan ayat dan hadis justru tunduk pada dia. Saya kira itu ya, supaya kita jadi umat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam.